Aku pergi ke Mekah untuk umrah, berharap bisa mencium Hajar Aswad bersama suamiku. Tapi yang kutemukan justru kenyataan pahit, suamiku berselingkuh di tanah suci. Disinilah, di tempat paling mulia, aku memilih untuk memutuskan ikatan yang sudah ternoda. Kisahku bukan hanya tentang pengkhianatan, tapi tentang bagaimana aku menemukan kembali diriku sendiri. Inilah perjalanan umrah yang mengubah hidupku selamanya. Langit pagi itu tampak syahdu, seolah turut merestui langkah seorang hamba yang hendak menuju rumah Allah. Hembusan angin di pelataran bandara mengibaskan jilbab Fatimah yang berwarna pastel lembut. Tangannya menggenggam erat jari-jari Adam, suaminya, yang sebentar lagi akan berangkat menunaikan ibadah umrah ke tanah suci. Wajahnya pucat, namun tetap dipenuhi ketegaran yang bersumber dari iman. "Jaga dirimu baik-baik di sana, Bang," bisiknya, lirih, nyaris tak terdengar. Suaranya gemetar ditelan haru. Adam membalas dengan senyuman yang tenang. "Insya Allah, Fatimah. Doakan abang kuat dan khusyuk dalam setiap ibadah. Semua ini juga demi kita, demi keluarga kita kelak." Matanya lembut memandang Fatimah. Ia tahu, kepergiannya bukanlah hal yang mudah bagi sang istri. Terlebih, ini adalah kali pertama mereka berpisah lebih dari sehari sejak menikah 2 tahun silam. Cinta di antara mereka tumbuh bukan hanya karena waktu, tapi karena kesamaan visi dalam iman. Fatimah mengangguk, namun air matanya tak terbendung lagi. Perlahan mengalir di pipi, tanpa isak, hanya linangan yang jatuh dalam diam, linangan yang syarat makna. Ia menarik napas dalam-dalam dan membuka tas kecil yang ia bawa. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebuah kain sajadah kecil dan selembar kertas yang dilipat rapi. "Ini, sajadah kecil yang selalu kamu bawa saat salat tahajud di rumah. Aku cuci bersih. Semoga bisa menemanimu di sana," ujarnya sambil menyodorkan benda itu. "Dan ini doa-doa yang kutulis tangan. Untukmu baca setiap selesai salat." Adam menerima keduanya dengan penuh haru. Matanya memerah, namun ia tahan air matanya agar tak tumpah. Ia tahu, istrinya adalah anugerah. Wanita salihah yang bukan hanya mencintai dirinya, tapi juga agamanya. "Fatimah," ucap Adam pelan, "engkau titipan Allah yang paling indah dalam hidup abang. Doamu adalah kekuatan abang. Semoga nanti, saat aku mencium Hajar Aswad, aku bisa bisikan namamu kepada Allah." Fatimah tak kuasa menahan air matanya lagi. Ia memeluk Adam erat-erat, tubuhnya bergetar dalam dekapan. Orang-orang di sekitar mereka lalu lalang, tapi dunia seolah berhenti sejenak bagi dua hati yang saling mencintai karena Allah. "Titip doaku di sana, Bang. Mohonkan agar rumah tangga kita selalu dalam lindungannya. Mohonkan agar aku bisa menyusulmu ke sana suatu hari nanti, bukan hanya untuk umrah, tapi juga untuk haji," bisik Fatimah di dada suaminya. Adam mengangguk sambil membelai lembut kepala istrinya. "Insya Allah, kita akan ke sana bersama suatu saat nanti. Abang yakin?" Pengumuman keberangkatan terdengar dari pengeras suara. Adam pun harus melangkah pergi. Ia mengecup kening Fatimah lama-lama, dalam-dalam, seakan mencetak kenangan yang akan ia bawa ke tanah haram. Fatimah menatap kepergian suaminya dengan mata berkaca-kaca. Tubuh Adam perlahan menghilang di balik kerumunan, namun cinta dan doanya tetap melekat dalam dada Fatimah. Ia berdiri di sana cukup lama, memandang kosong ke arah yang sama, lalu menunduk dan berdoa dalam hati. "Ya Allah, jagalah suamiku. Kuatkan niat sucinya, bimbing langkahnya. Kembalikan dia padaku dalam keadaan lebih baik, lebih dekat kepada MU, dan lebih mencintaiku karena cinta kepada MU." Dan pagi itu, bandara menjadi saksi cinta yang tak biasa. Cinta yang tak sekadar rindu fisik,
tapi rindu yang dititipkan kepada langit. Sebuah cinta yang dipelihara dalam sabar dan doa. Perjalanan dari Jakarta menuju Jeddah memakan waktu berjam-jam. Di dalam pesawat, Adam duduk tenang di kursinya, sesekali memejamkan mata, namun bukan untuk tidur. Jemarinya memutar-mutar tasbih kecil dari kayu cendana yang selalu ia bawa kemanapun pergi. Wajahnya tampak damai, bercahaya, seolah menyimpan harapan dan rindu yang dalam kepada Tuhannya dan kepada istrinya, Fatimah. Di sekelilingnya, para jamaah umrah lain tampak sibuk dengan aktivitas masing-masing. Ada yang berbincang pelan, ada yang membaca Al-Quran saku, ada pula yang hanya diam menatap jendela. Tapi Adam tampak berbeda. Ada aura tenang dari caranya duduk tegak, dari lirih doa yang ia bisikan setelah setiap zikir, dari pandangannya yang tak lepas dari buku saku doa-doa umrah yang sudah mulai lusuh di genggamannya. Ponsel di sakunya sempat bergetar. Adam melihat layar, nama Fatimah muncul di sana. Senyum lembut langsung merekah di wajahnya. Ia mengetik balasan, menambahkan foto dirinya di dalam pesawat, dengan tulisan, "Alhamdulillah, sayang. Abang sudah di atas pesawat, insya Allah sebentar lagi take off. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap salat tepat waktu ya. Abang bawa doa-doamu." Tak lama, Fatimah membalas, "Alhamdulillah, hati tenang dengar kabar abang. Wajah abang kelihatan damai banget, hati-hati di sana ya, bang." Doa Fatimah selalu menyertai. Adam menarik napas pelan. Setiap kata dari Fatimah adalah penguat dalam dadanya. Ia sadar, cinta yang mereka rajut selama ini bukan sekadar romansa, tapi jalinan dua jiwa yang berikrar untuk saling mengingatkan akan akhirat. Sesaat sebelum pesawat tinggal landas, Adam menutup ponselnya dan menatap keluar jendela. Langit di luar mulai menguning, matahari bersiap tenggelam di ufuk barat. Ia menunduk, membisikkan doa keberangkatan. Ya Allah, lancarkan perjalanan ini. Jadikan niat ini murni hanya karena MU. Ampuni dosa hamba, dan izinkan hamba kembali dalam keadaan lebih baik, agar bisa menjadi pemimpin yang lebih bijak bagi keluarga. Selama perjalanan, Adam tidak hanya tenggelam dalam doa. Ia juga mengambil foto kecil dari jendela pesawat, pemandangan awan yang putih bersih, menyerupai bentangan kapas suci. Foto itu ia kirim kepada Fatimah, disertai pesan singkat. "Lihat, sayang, langitnya luar biasa indah. Abang merasa kecil sekali. Insya Allah, semua keangkuhan akan luluh di Mekah nanti." Fatimah membalas dengan emoji menangis dan hati, disusul pesan, "Abang memang ditakdirkan untuk hal-hal mulia. Terima kasih sudah tetap mengingatku di tengah perjalanan suci ini." Adam membaca pesan itu pelan-pelan. Di wajahnya, terlihat kesungguhan seorang pria yang tahu betapa berharganya cinta yang ia miliki. Ia bukan sekadar seorang suami yang pergi menunaikan ibadah, tapi juga seorang pemimpin rumah tangga yang ingin pulang dengan membawa lebih dari sekadar oleh-oleh dari tanah suci. Ia ingin membawa keberkahan. Setibanya di Bandara Jeddah, setelah mengurus segala proses imigrasi bersama rombongan, Adam kembali mengambil foto. Kali ini, ia berdiri dengan latar belakang tulisan Arab besar bertuliskan, "King Abdulaziz International Airport." "Sudah sampai Jeddah, sayang. Insya Allah besok lanjut ke Mekah." Hati abang sudah bergetar dari sekarang. Dan di seberang sana, Fatimah membaca pesan-pesan itu dengan hati bergetar pula. Ia tahu, suaminya bukan hanya hadir sebagai pasangan hidup, tapi juga sebagai teladan. Sosok yang tak pernah lupa bahwa cinta sejati dimulai dari cinta kepada Allah. Dan malam itu, dua hati yang terpisah ribuan kilometer tetap berjumpa dalam satu ruang, dalam doa. Sudah 3 hari berlalu sejak kepergian Adam, namun rindu Fatimah tak juga surut. Setiap pesan yang dikirimkan Adam dari Mekah membuat hatinya meleleh dalam haru dan kekaguman. Foto-foto Masjidil Haram, Ka'bah yang megah, jamaah yang berputar dalam tawaf, semuanya seperti magnet yang menarik hati Fatimah untuk ikut larut dalam keinginan suci yang sama. Pagi itu, setelah salat subuh, Fatimah duduk di sejadah lebih lama dari biasanya. Tangannya mengepal, matanya sembab karena tangis yang tertahan.
Ia membuka pesan terakhir dari Adam. Fatimah, semalam abang salat di depan Ka'bah. Rasanya seperti kembali menjadi anak-anak, bersih, lemah, dan penuh harap. Saat sujud, abang sebut namamu berkali-kali. Abang mohon pada Allah agar kita bisa beribadah di sini bersama suatu saat nanti. Fatimah tak sanggup menahan air matanya. Ia menutup ponsel pelan, lalu menengadah, menyeka pipinya dengan punggung tangan. Sebuah bisikan tumbuh dalam hatinya, lembut tapi mendesak. Kenapa harus menunggu? Bukankah doa bisa dijemput, bukan hanya ditunggu? Hari itu juga, Fatimah mulai bergerak dalam diam. Ia menghubungi agen travel umrah, memastikan keberangkatan tercepat yang memungkinkan. Ia tak ingin memberitahu Adam, bukan karena ingin merahasiakan, tapi karena ingin memberi kejutan. Kejutan yang bukan berupa hadiah duniawi, tapi kehadiran di tempat yang paling suci di muka bumi. Aku ingin mencium Hajar Aswad bersamanya, gumamnya pelan sambil menggenggam paspor di tangannya. Perjalanan persiapan itu tidak mudah. Fatimah harus mengurus visa, mempersiapkan keberangkatan, hingga memohon izin singkat dari keluarga Adam tanpa membocorkan rencananya. Ibunda Adam sempat tertegun saat Fatimah datang dengan membawa koper. Sendirian. Nak, apa Adam tahu kau akan menyusul? Tanya beliau, bingung tapi terharu. Fatimah tersenyum lembut. Belum, Bu. Saya ingin memberinya kejutan. Tapi saya mohon doanya, agar saya bisa bertemu dengannya di hadapan Ka'bah, bukan sekadar lewat layar ponsel. Sang ibu memeluk Fatimah erat-erat. Semoga Allah memudahkan langkahmu. Kau memang istri yang luar biasa. 2 hari kemudian, Fatimah akhirnya berada di dalam pesawat yang membawanya ke Jeddah. Sepanjang perjalanan, ia lebih banyak diam, tenggelam dalam doa dan renungan. Sesekali ia menatap foto Adam yang ia simpan di ponsel. Foto ketika Adam sedang mengenakan ihram, senyumnya teduh, matanya redup tapi dalam. Ya Allah, izinkan hamba menemuinya dalam keadaan terbaik, di tempat terbaik, dan untuk tujuan terbaik, bisiknya lirih. Sesampainya di Mekah, Fatimah tak langsung menghubungi Adam. Ia sengaja menginap di hotel yang berbeda, hanya beberapa blok dari tempat suaminya menginap. Ia ingin menyiapkan pertemuan itu dengan hati-hati. Keesokan harinya, menjelang maghrib, ia berjalan menuju Masjidil Haram dengan langkah gemetar. Bukan karena takut, tapi karena hatinya terlalu penuh rindu, harap, dan rasa syukur. Mengenakan abaya putih dan kerudung krem lembut, ia menyatu dalam lautan jamaah. Pandangannya terus menyapu sekitar, berharap bisa menemukan sosok yang paling dirindukannya. Dan saat itulah, di dekat Hijir Ismail, ia melihat Adam. Sedang duduk, menunduk, mulutnya komat-kamit membaca zikir. Seperti biasa, ia membawa tasbih kayu kecil itu. Hati Fatimah berdegup keras. Air matanya menggenang hanya dengan melihat punggung suaminya dari kejauhan. Ia mendekat perlahan. Dan ketika Adam menoleh, entah karena dorongan firasat atau karena ia merasakan sesuatu, ia tertegun. Fatimah? Suaranya nyaris tak terdengar, penuh takjub. Fatimah tersenyum, menahan isak. Abang bilang ingin kita bisa beribadah di sini bersama. Maka aku datang untuk memenuhi harapan itu. Adam berdiri, menatap istrinya dengan mata basah. Tak peduli dengan orang-orang di sekeliling mereka, ia meraih tangan Fatimah, menggenggamnya erat. Ya Allah, ini nyata, gumamnya. Kau benar-benar di sini? Fatimah mengangguk, matanya berkaca. Aku ingin mencium Hajar Aswad bersamamu, Bang. Bukan besok, bukan tahun depan. Tapi hari ini, sekarang. Adam memejamkan mata sejenak, seolah ingin menyimpan momen ini selamanya dalam memorinya. Dan tanpa berkata-kata lagi, ia menggandeng Fatimah dengan mantap, menuntunnya mendekati Ka'bah, menuju Hajar Aswad, bersama. Dalam pelukan jutaan doa yang terbang ke langit, 2 hati yang saling mencintai karena Allah kini menyatu dalam satu tujuan suci. Di bawah naungan langit Mekah, tak ada yang lebih indah daripada cinta yang mengakar dalam iman. Hari keempat sejak kepergian Adam, Fatimah bangun dengan napas yang lebih dalam dari biasanya. Jendela kamarnya terbuka, membiarkan cahaya pagi yang lembut menyusup masuk dan menyinari wajahnya. Ia duduk lama di tepi tempat tidur, menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding.
Wajah Adam yang tersenyum lebar di hari bahagia itu kini tergambar lagi jelas di kepalanya. Tapi kali ini, berdiri di hadapan Ka'bah, dengan mata berbinar karena melihat dirinya datang tanpa diduga. Sudah cukup menunggu. Batinnya mantap. Rindu ini bukan untuk disimpan. Ini untuk dijemput. Dengan tangan sedikit gemetar karena tegang dan bahagia, Fatimah menghubungi sahabat lamanya, Zulaiha, seorang travel consultant umrah yang ia percaya. "Zul, aku mau umrah," katanya langsung, tanpa basa-basi. Zulaiha di seberang terdengar terkejut. "Subhanallah, Fatimah, ini kabar baik. Tapi, kamu yakin? Spontan begini?" Fatimah menghela napas, lalu menjawab, "Aku mau menyusul Adam. Tapi jangan bilang siapa-siapa, apalagi dia. Ini kejutan." Zulaiha tertawa kecil, hangat dan penuh semangat. "Kejutan romantis di tanah suci? Duh, aku ikut meleleh. Oke, kita atur. Aku bantu urus semua. Paspor kamu masih aktif, kan?" "Masih," jawab Fatimah sambil tersenyum, kini berdiri dan mulai membuka lemari. Ia menarik koper sedang dari atas rak, mengelus permukaannya sejenak. "Bantu aku, Zul. Aku ingin mencium Hajar Aswad bersamanya." Zulaiha langsung bergerak cepat. Dalam hitungan jam, ia mengirimkan daftar persyaratan, jadwal penerbangan terdekat, dan rincian hotel di Mekah. "Kita pakai rute cepat. Berangkat 2 hari lagi. Alhamdulillah masih dapat kuota." Fatimah pun mulai menyusun semua kebutuhan diam-diam. Ia memohon izin kepada mertuanya dengan alasan ingin menenangkan diri dan mengambil waktu ibadah. Ia tahu ibu Adam bukan orang yang suka mencampuri keputusan spiritual. Dengan wajah lembut, ia berkata, "Bu, izinkan saya pergi beberapa hari ke tempat yang mendamaikan hati. Tapi mohon jangan beritahu Adam dulu. Saya ingin melihat wajahnya saat terkejut nanti." Sang ibu hanya tersenyum penuh makna dan memeluk Fatimah. "Hatimu sudah cukup indah untuk sampai ke sana. Berangkatlah. Allah akan jaga niatmu." Selama 2 hari itu, Fatimah tak bisa tidur nyenyak. Malam-malamnya ia habiskan dengan melipat baju, mengepak mukena, dan menyelipkan sejadah kecil yang sama seperti yang ia berikan pada Adam dulu. Ia bahkan menyiapkan satu hadiah kecil untuk suaminya. Sebuah buku doa-doa harian yang ia tulis tangan sendiri, dengan selipan surat-surat kecil di antara halamannya. Ia juga menulis surat pendek dan menyimpannya di dalam koper, berjaga-jaga jika nanti ia tak sempat mengucapkan semuanya secara langsung. "Untuk Adam tercinta, saat kakimu melangkah di pelataran Ka'bah, percayalah bahwa doa-doamu tak pernah berjalan sendirian. Ada aku di sini, menyusul langkahmu, memelukmu dalam diam, dan mencintaimu dalam sujud." Tiap hari, ia membayangkan wajah Adam saat melihatnya di Mekah. Ia membayangkan Adam yang baru saja selesai tawaf, lalu menoleh, dan matanya melebar saat melihat Fatimah berdiri di belakang jamaah lain, tersenyum lembut di tengah keramaian. Ia membayangkan suaminya tersenyum, mungkin terdiam sesaat, lalu menitikkan air mata haru. Dan di dalam hatinya, Fatimah ingin berkata, "Ini aku, sayang. Takdir mencintaiku karena aku mencintaimu," dalam doa yang tak bersuara. Hari keberangkatan pun tiba. Fatimah mengenakan gamis berwarna krem pucat dan kerudung senada. Wajahnya bersih, tak banyak riasan, tapi cahayanya lain. Wajah seorang perempuan yang membawa cinta dalam ibadah dan rindu dalam sujudnya. Zulaiha menjemputnya di bandara. "Masya Allah, kamu seperti pengantin yang hendak menyusul suaminya ke surga," goda Zulaiha sambil mengagumi ketenangan wajah Fatimah. Fatimah tertawa pelan. Mekah memang bukan tempat biasa. Ia adalah rumah rindu paling suci di bumi. Dan hari ini, aku akan berjalan ke arahnya. Pesawat lepas landas, meninggalkan langit Jakarta yang perlahan menggelap. Tapi hati Fatimah justru semakin terang. Ia bersandar di kursi, menarik napas panjang, dan menatap keluar jendela. Di antara hamparan langit yang luas, ia berkata dalam hati, "Ya Allah, izinkan aku mencintainya di tempat yang paling Engkau cintai." Perjalanan ini bukan hanya untuk mengejutkan Adam, tapi untuk memperkuat ikatan kami di hadapan MU. Dan langit, dalam kebeningannya, menjadi saksi bahwa cinta sejati memang tak perlu banyak kata,
Cukup niat yang suci dan langkah yang tulus untuk menyusulnya, hingga ke rumah Allah. Transit di Bandara King Abdulaziz, Jeddah, seharusnya menjadi momen peralihan penuh makna bagi Fatimah. Hanya beberapa jam lagi, ia akan sampai ke Tanah Suci, ke tempat yang selama ini hanya ia datangi dalam doa dan tangisan sepertiga malam. Jantungnya berdegup lebih cepat, bukan karena lelah, tapi karena antusiasme. Bayangan pertemuan dengan Adam, di depan Ka'bah, di antara jutaan jamaah, terus berputar dalam pikirannya. Ia mengenakan abaya putih polos, dengan kerudung yang ia pilih dengan hati-hati. Wajahnya segar meski belum tidur. Jemarinya menggenggam paspor dan tiket, sementara matanya sibuk mengamati layar pengumuman keberangkatan di ruang tunggu. Hingga satu momen, sepasang langkah cepat melintas di hadapannya, terlalu dekat, terlalu familiar. Fatimah sempat menoleh biasa, tapi kemudian, matanya membelalak. Jantungnya seperti berhenti berdetak sesaat. Nafasnya tercekat di tenggorokan. Adam. Ya, itu Adam, suaminya. Berjalan cepat, tersenyum, mengenakan pakaian santai, kemeja putih lengan pendek, celana kaki. Tapi bukan itu yang membuat Fatimah terdiam seperti patung. Di samping Adam, ada seorang wanita, menggandeng lengannya mesra. Terlalu mesra. Wanita itu cantik, tinggi, dengan rambut panjang berwarna coklat kemerahan terurai di bahu. Ia mengenakan atasan ketat berwarna hitam dan celana jeans robek, terlalu mencolok, terlalu tak pantas untuk suasana bandara yang penuh jamaah umrah. Bibirnya merah menyala, lengannya melingkar manja di lengan Adam. Sementara Adam tidak menolak, bahkan tertawa pelan, menunduk ke arah wanita itu, seperti tengah berbagi candaan rahasia. Fatimah nyaris terjatuh. Tangannya bergetar hebat, hingga paspor yang ia genggam hampir terlepas. Dadanya sesak, matanya buram. Ia berkedip cepat, mencoba menyangkal apa yang baru saja ia lihat. Tidak, bukan Adam. Pasti hanya mirip. Pasti bukan. Tapi Adam berjalan semakin dekat. Dan tak ada lagi ruang untuk menyangkal. Itu suaminya. Senyumnya, cara jalannya, bahkan tasbih kayu kecil yang tergantung di sakunya. Semuanya terlalu akrab. Fatimah buru-buru membalikkan badan, menyembunyikan wajahnya. Ia berjalan menjauh, mencari ruang kosong di dekat dinding bandara, lalu duduk dengan lutut lemas. Matanya masih menatap lurus ke depan, tapi pikirannya kacau. Apa yang sedang kulihat? Siapa perempuan itu? Apa? Dia selama ini tidak sendiri di Mekah? Tangisnya nyaris pecah di depan publik. Tapi Fatimah menahannya mati-matian. Ia menggigit bibir, menunduk, menutupi wajah dengan kerudung. Di sekelilingnya, para jamaah lalu lalang tanpa tahu ada seorang istri yang sedang menyaksikan hancurnya mimpi suci. Hatinya seperti ditikam berkali-kali. Karena ia datang bukan sebagai penguntit, bukan sebagai penyidik. Ia datang sebagai istri yang membawa cinta dalam koper. Ia datang dengan niat untuk mencium Hajar Aswad bersama pria yang selama ini ia doakan. Tapi kini, semua rencana runtuh dalam satu pandangan mata. Fatimah menarik napas panjang, lalu membuka ponselnya. Jemarinya gemetar saat ia membuka pesan-pesan Adam yang dikirim beberapa hari terakhir. Abang habis salat di Raudah. Rindu Fatimah. Semalam mimpi kamu. Di depan Ka'bah. Kita tawaf berdua. Dusta. Semuanya dusta. Ia kembali menoleh pelan ke arah lorong tempat Adam tadi berjalan. Tapi pasangan itu sudah menghilang. Entah ke ruang tunggu lain, entah ke ruang eksklusif yang mungkin hanya bisa dimasuki dengan undangan khusus. Tapi bayangan mereka masih jelas di kepalanya. Wanita dengan pakaian terbuka, tangan menggandeng Adam, dan tawa yang menusuk seperti pisau. Dalam hati, Fatimah bertanya, apa makna dari semua ini? Apakah cinta bisa sekotor ini? Bahkan di tanah yang sedang ia dekati dengan iman? Apakah suami yang ia percaya mampu memimpin keluarganya ke surga, justru sedang memimpin langkah seorang wanita menuju kenistaan di tempat suci? Ia duduk lama. Tak bergerak. Tak menangis. Hanya diam. Hanya tubuhnya yang lemas, dan jiwanya seperti diguncang dari dalam. Beberapa menit kemudian, Zulaiha menelepon, menanyakan posisi Fatimah untuk check-in lanjutan. Fatimah menjawab dengan suara parau, "Aku masih di ruang tunggu. Nanti aku nyusul."
Kasih aku waktu sebentar. Zulaiha menjawab lembut, tak curiga. Baik, tapi jangan kelamaan ya. Aku tunggu di gate 5. Setelah telepon ditutup, Fatimah memejamkan mata. Napasnya berat. Tapi kemudian ia membuka matanya lagi. Ada cahaya redup di sana, bukan karena amarah, tapi karena kebangkitan perlahan. Aku tetap akan ke Mekah, batinnya. Bukan karena dia, tapi karena Allah. Karena aku yang datang untuk menguatkan iman, bukan menggantungkan cinta pada manusia yang rapuh. Ia berdiri. Langkahnya masih gontai, tapi wajahnya kembali tenang. Ia menyimpan semua pertanyaan di hatinya untuk nanti. Karena Mekah masih memanggil. Dan Fatimah tahu, meski manusia mengecewakan, Allah tak pernah ingkar. Langkah Fatimah gemetar saat meninggalkan bangku ruang tunggu. Hatinya masih berperang antara harapan terakhir dan kenyataan pahit yang baru saja menyergapnya. Tapi ia tahu satu hal, ia harus memastikan. Ia tidak bisa berpegang pada bayangan sekilas. Ia harus melihat langsung, sedekat mungkin. Dengan mata kepala sendiri. Ia berjalan menyusuri lorong-lorong Bandara King Abdulaziz, matanya menelusuri setiap sudut, setiap bangku, setiap sosok pria yang mengenakan pakaian putih atau kasual. Suasana bandara itu ramai, tapi bagi Fatimah, waktu seperti berhenti. Dunia menjadi buram, hanya menyisakan satu fokus, mencari Adam, mencari kebenaran. Langkahnya membawa dia ke bagian lounge internasional. Ia melihat sekilas ke dalam, dan jantungnya mencelos lagi. Di sana, di balik kaca tebal yang membatasi lounge dengan ruang transit biasa, Adam duduk santai bersama wanita itu. Mereka duduk berdampingan di sofa kulit abu-abu, berbagi sepotong krowasang dan menyeruput kopi. Tangan Adam menyentuh tangan wanita itu, lalu mereka tertawa pelan. Tertawa. Di tanah para tamu Allah. Fatimah mendekat. Tak peduli lagi apakah ia terlihat. Ia berdiri hanya beberapa meter dari pintu lounge, mengintip dari balik tiang. Pandangannya menembus kaca tebal, dan kali ini ia tak ingin lari. Ia ingin memastikan, menyaksikan secara utuh, meski hatinya remuk 1000 keping. Wanita itu kini menyandarkan kepala di pundak Adam. Sementara Adam menoleh, mengusap pipinya pelan, dan mencium keningnya. Hancur. Fatimah memejamkan mata, lalu membukanya lagi. Ia mengambil napas panjang, dalam, dan menggenggam tas kecilnya erat-erat. Tak ada lagi alasan untuk diam. Ia bukan wanita sembarangan. Ia istri yang sah. Ia datang ke tanah suci bukan untuk disakiti. Bukan untuk menjadi saksi pengkhianatan. Tapi hari ini, Allah memberinya pelajaran dan keberanian. Ia melangkah cepat ke arah pintu lounge. Seorang petugas yang berdiri di samping sempat menahan langkahnya. Maaf, ini untuk penumpang. Tapi Fatimah menunjukkan kartu boarding pass-nya dan berkata tegas, saya transit ke Madinah. Saya punya hak lewat sini. Petugas itu mempersilakan. Fatimah masuk dengan langkah mantap, matanya tak berpaling dari pasangan di sofa. 2 langkah, 5 langkah, 10 langkah. Adam belum menyadari kehadirannya. Tapi wanita itu menoleh duluan, melihat sosok Fatimah yang berdiri beberapa meter dari mereka. Matanya membelalak, seolah bertemu bayangan hantu. Fatimah mendekat cepat, kini hanya tinggal 1 meter dari mereka. Dan akhirnya Adam menoleh. Sepersekian detik, wajahnya berubah total. Matanya melebar. Warna wajahnya memucat. Rahangnya turun. Dia berdiri spontan, seperti seseorang yang baru saja tertangkap basah mencuri di rumah sendiri. Fatimah? Suaranya nyaris tak keluar. Tapi Fatimah tak memberinya waktu untuk menjelaskan. Ia berdiri tegak, menatap lurus ke arah suaminya, lalu dengan suara lantang, menampar udara bandara. Pencuri! Pencuri! Beberapa kepala langsung menoleh. Fatimah menunjuk langsung ke arah Adam dan wanita itu. Suaranya kini lebih nyaring, penuh luka dan kemarahan. Pencuri kehormatan. Pencuri kepercayaan. Pencuri janji suci. Adam panik. Ia buru-buru melangkah maju, mencoba meraih tangan Fatimah. Fatimah, tolong jangan di sini. Dengar dulu, aku bisa jelaskan. Fatimah mundur selangkah, mengangkat tangan menolak. Matanya menatap tajam,
seperti pisau yang menguliti kebohongan. Jangan sentuh aku. Aku najis melihatmu. Orang-orang mulai berkerumun. Petugas lounge datang, mencoba melerai, tapi Fatimah mengangkat boarding pass-nya dan berkata keras, "Saya tidak buat keributan. Saya hanya menyatakan kebenaran." Matanya beralih ke wanita di samping Adam, yang kini tampak kebingungan. "Dan kamu?" katanya menunjuk. "Perempuan tidak tahu malu. Apa kamu tahu siapa dia?" "Suamiku. Lelaki yang berangkat umrah dengan alasan suci, yang kubekali dengan doa dan air mata. Tapi lihat, di sini, di bandara suci ini, dia mencumbu perempuan seperti kamu." Wanita itu bangkit, mencoba berdiri tegak. "Tolong jaga ucapanmu. Aku nggak tahu kalau dia suami orang." Fatimah mendesis. "Kau tidak tahu? Kau menggandengnya di depan umum, di tempat penuh jamaah. Apa yang kalian pikirkan? Ini bukan Paris, ini tanah para tamu Allah." Adam menunduk. Wajahnya kini penuh rasa bersalah, atau ketakutan. Tapi Fatimah tak menunggu dia bicara. "Adam," katanya lirih, tapi mengandung gemuruh badai, "aku datang menyusulmu ke Mekah. Diam-diam. Karena aku ingin membuat kejutan. Aku ingin mencium Hajar Aswad bersamamu. Aku ingin tawaf bersamamu. Tapi ternyata, Allah yang memberi kejutan padaku duluan." Air mata kini menetes di pipi Fatimah. Tapi ia tidak terisak. Ia tidak lemah. Ia menangis seperti wanita yang baru saja melepaskan segala harap, dan memutus semua rantai. "Kenapa, Adam?" bisiknya. "Apa aku kurang segalanya? Apa artinya doa yang kamu kirimkan selama ini? Semua hanya acting?" Adam mencoba bicara. Aku lelah. Aku merasa kosong. Dia datang, dan aku." Plak, Fatimah menamparnya. Suara telapak tangannya menggema lebih keras daripada teriakannya tadi. Para penonton tercengang. Beberapa wanita menutup mulut, sebagian pria menggeleng pelan. "Aku lelah juga, Adam," jawab Fatimah. "Tapi aku tak pernah menjadikan kelelahan alasan untuk mengkhianati." Petugas kini benar-benar mendekat, meminta mereka menyudahi keributan. Tapi Fatimah menatap Adam untuk terakhir kalinya. "Kamu boleh pergi ke Mekah, Adam. Tapi jangan bawa aku di dalam doa-doamu. Karena mulai hari ini, aku tak lagi ada dalam hidupmu. Dan kamu, tak lagi ada dalam hatiku." Ia lalu berbalik, berjalan keluar lounge dengan kepala tegak. Tangisnya tumpah, tapi ia tidak berhenti melangkah. Di belakangnya, suara Adam memanggil lirih, tapi tak lagi berarti. Langkah Fatimah semakin cepat. Ia tak tahu akan seperti apa hidupnya sepulang nanti. Tapi ia tahu satu hal, ia tidak datang untuk mencari cinta manusia. Ia datang untuk menjemput harga dirinya sendiri. Dan hari ini, ia menemukannya. Di tanah suci, dengan darah yang dingin, dan mata yang terbuka. Bandara King Abdulaziz yang semula hanya menjadi tempat transit kini, berubah menjadi panggung peristiwa memalukan. Setelah teriakan Fatimah yang menggema dan tamparan yang menyayat harga diri Adam, suasana lounge menjadi ricuh. Penumpang heboh berbisik, beberapa diam-diam merekam, dan petugas lounge segera memanggil aparat keamanan. Fatimah sendiri sudah berjalan menjauh, tapi belum sempat melangkah terlalu jauh. Seorang petugas berseragam coklat dan berbahasa Arab, dengan bahasa Inggris terbata-bata, menyuruhnya berhenti. "Ma'am, please. Wait, we need to ask. Come with us." Sementara itu, Adam dan wanita yang bersamanya tampak mulai panik. Wajah wanita itu memucat, matanya bergerak liar seperti binatang yang terperangkap. Ia berbisik cepat pada Adam dalam bahasa Indonesia. "Aduh, gimana ini? Kamu bilang semua aman. Aku nggak mau ditahan." Adam, yang biasanya tenang, kini tampak gugup. Keringat bercucuran di pelipisnya meski bandara ber-AC. Ia mencoba bersikap kooperatif, tapi petugas tidak memberinya ruang. "Paspor. Both of you. Now." Adam mengeluarkan paspor biru miliknya. Tapi wanita itu terlihat gugup, dan saat tas tangannya dibuka, dokumen yang dicari tak kunjung muncul. Petugas memicingkan mata. "Where is your passport, ma'am?" Wanita itu menjawab terbata, Saya tadi taruh di koper."
Koper saya di bagasi, mungkin. Petugas tak menunggu. No document, you come with us. Adam mencoba membela, dia teman saya. Kami satu perjalanan. Saya yang bertanggung jawab. Namun itu hanya memperkeruh situasi. Sebab menurut regulasi bandara dan imigrasi Arab Saudi, penumpang tanpa dokumen resmi yang sah dianggap mencurigakan, terutama di wilayah dekat Tanah Suci. Petugas membunyikan peluit pendek. 2 orang petugas imigrasi datang, membawa borgol plastik. Wanita itu langsung menjerit. Jangan, saya nggak salah. Saya cuma transit. Jangan pegang saya. Ada mundur 1 langkah, tapi petugas sudah memegang lengannya. Sir, you too. For questioning. Keributan semakin menarik perhatian. Dalam hitungan menit, Adam dan wanita itu dibawa ke ruang keamanan bandara, sebuah ruangan kaca berlapis logam, dingin dan steril, hanya dihuni meja panjang, kamera pengawas, dan beberapa kursi. Tak lama kemudian, Fatimah juga diminta masuk untuk klarifikasi. Tapi ia diperlakukan berbeda. Petugas wanita mengantar dengan sopan, meminta penjelasan atas kegaduhan yang terjadi. Fatimah menjawab singkat dan tenang, saya istri dari lelaki itu. Saya menyusulnya umrah. Dan saya mendapati dia bermesraan dengan wanita lain. Petugas mencatat, dia suami Anda secara hukum? Fatimah membuka dompet, memperlihatkan kartu keluarga dan foto buku nikah yang sudah ia simpan di ponsel. Sementara di ruangan berbeda, Adam duduk dengan gelisah. Petugas yang memeriksanya adalah pria Arab dengan bahasa Inggris terbatas, tapi dibantu penerjemah. Why did you create disturbance in public area? Tanyanya datar. Adam awalnya hanya diam. Tapi ketika petugas mulai menunjukkan footage dari CCTV, detik-detik ia digandeng wanita itu dan rekaman suara teriakan, pencuri, dari Fatimah, ia mulai merasa tidak ada tempat sembunyi. Wanita itu, yang duduk di ruangan terpisah, menangis sesenggukan. Saya nggak tahu kalau begini jadinya. Saya cuma ikut dia. Saya pikir aman. Katanya sudah diurus semua. Saya bahkan nggak tahu kita harus pakai visa umrah. Saya kira kita ke Dubai. Kata, Dubai, langsung menarik perhatian petugas. Penyelidikan berlanjut. Dalam waktu kurang dari 1 jam, situasi menjadi semakin rumit. Ketika para petugas memeriksa tiket lanjutan, muncul kejanggalan. Tiket atas nama Adam dan wanita itu bukan menuju Madinah atau Mekah seperti umumnya jamaah umrah. Tiket mereka mengarah ke Dubai. Petugas mengetuk meja. You are not here for umrah. Adam tertunduk. Hening. Semua suara di luar ruangan seperti menghilang. Yang tersisa hanya suara napasnya sendiri yang berat. Akhirnya, ia berkata pelan. Saya bohong. Penerjemah menoleh cepat. Apa maksud Anda? Saya tidak umrah. Adam mengaku, suaranya pelan dan getir. Saya hanya pakai rute umrah sebagai kedok. Tujuan saya sebenarnya Dubai. Saya dan wanita itu mau ke sana. Liburan. Bulan madu diam-diam. Bulan madu? Tanya petugas, bingung. Adam menunduk lebih dalam. Dia bukan istri saya. Tapi, saya ingin menikahinya. Atau, ya, semacam itu. Istri saya yang sah tidak tahu. Dia pikir saya ke Mekah. Penerjemah mendengus pelan. Petugas mengangguk tegas, lalu mencatat. So, you lied to your wife, your country, and used holy travel for personal business. Adam tidak menjawab, tapi sorot matanya mengakui semuanya. Tak lama kemudian, Fatimah diminta ke ruangan interogasi yang sama. Di sana, ia bertemu kembali dengan Adam, tapi kali ini tidak sebagai suami istri. Lebih seperti 2 orang asing yang sedang diadili oleh kebenaran. Petugas menjelaskan bahwa situasi ini bisa berakibat deportasi, bahkan masuk daftar hitam. Terlebih karena menyalahgunakan visa umrah, berbohong tentang tujuan perjalanan, dan membawa pendamping ilegal tanpa dokumen sah. Fatimah duduk tenang. Tatapannya kosong. Setelah semua drama, kejutan ini tidak lagi menyakitkan. Hanya mengukuhkan bahwa pria di depannya benar-benar telah menjual harga diri dan imannya demi nafsu sesaat. Ketika petugas bertanya apakah Fatimah bersedia membuat pernyataan tertulis bahwa dirinya tidak terlibat, ia mengangguk.
Saya hanya transit dan ingin umrah. Saya tidak tahu menahu soal rencana mereka. Saya bahkan datang menyusul karena ingin beribadah bersama suami. Petugas mencatat, lalu menatap Adam tajam. Your wife is clean. She may continue her trip. You, white hair. Adam tidak bisa mengangkat wajahnya. Fatimah berdiri. Untuk terakhir kalinya ia menatap pria yang pernah ia cintai dengan penuh. Tapi tidak ada amarah yang tersisa. Hanya getir dan kejijikan yang membatu. Aku tidak akan melapor ke keluargamu. Aku tidak akan mempermalukanmu di tanah air. Tapi di hadapan Tuhan, kamu sudah menjatuhkan dirimu sendiri. Ia lalu berbalik, meninggalkan ruangan. Suaranya tidak bergetar. Tangannya tidak lagi gemetar. Ia sudah melewati badai, dan kini ia hanya ingin menyentuh Ka'bah, bukan untuk berdoa bersama suami, tapi untuk berdoa memulai hidup baru. Tanpa Adam. Ruangan interogasi di Bandara King Abdulaziz berubah sunyi. Adam masih duduk terdiam dengan wajah tertunduk, sementara Fatimah berdiri di tengah ruangan dengan tubuh tegak dan tatapan yang membakar. Mata para petugas imigrasi, para penerjemah, dan bahkan staf kedutaan yang baru saja hadir tertuju padanya. Wanita berhijab coklat muda, wajahnya sembab karena tangis, namun suaranya kini mengandung tenaga yang mengguncang. Adam mengangkat kepalanya perlahan. Tatapannya gamang, berharap ada belas kasih terakhir. Tapi tidak ada. Di mata Fatimah, yang dulu memuja, yang dulu memaafkan, kini hanya ada satu hal, keadilan bagi dirinya sendiri. Fatimah menarik napas panjang. Suaranya jelas, bulat, dan penuh keyakinan. Di tanah suci ini, katanya tegas, aku takkan memohon padamu. Ruangan membeku. Tapi aku akan memohon pada Tuhan agar kau lepas dariku. Satu jeda. Satu helaan napas yang terasa seperti gempa. Lalu ia lanjutkan, lebih lantang. Aku minta cerai. Sejenak, semua diam. Bahkan suara berisik AC bandara pun terasa sunyi. Petugas imigrasi yang tadi sibuk mencatat kini terdiam di kursinya. Penerjemah menatap Adam lalu kembali pada Fatimah. Dua petugas keamanan yang berdiri di sisi pintu bahkan berhenti bersandar, seperti baru saja mendengar sesuatu yang tak mereka duga. Adam tercengang. Fatimah, tunggu, jangan begini. Tapi Fatimah mengangkat tangan. Tidak ada tunggu, Adam. Tak ada negosiasi. Kau sudah berbohong. Kau menggunakan visa umrah untuk bulan madu, dengan wanita yang bahkan tak bisa menunjukkan paspor. Kau cium dia di tempat publik. Kau menodai tempat suci dengan perbuatan keji. Dan kau menghancurkan aku. Suaranya bergetar sesaat. Tapi ia tidak menangis. Bukan karena tidak sedih, tapi karena tangisnya sudah habis. Yang tersisa hanya tekad yang dibakar oleh luka. Dulu aku berpikir, kalau rumah tangga ini bisa diselamatkan, bahwa mungkin aku yang kurang. Tapi ternyata kau memang tak pernah berniat menjaga. Kau hanya menjadikan cinta sebagai kedok, dan aku sebagai tameng. Petugas mulai bertanya pelan pada penerjemah, "What did she say?" Dan si penerjemah dengan lirih menjawab, "She is asking for a divorce, Harry. Now?" Salah satu petugas yang lebih tua berseru lirih, "In the Holy Land." Fatimah mendengar itu. Ia menoleh, lalu bicara pada penerjemah. "Tolong terjemahkan ini padanya, saya tidak main-main. Saya tidak meledak karena emosi. Saya sadar betul apa yang saya ucapkan. Dan justru di tanah suci ini, saya ingin melepaskan ikatan yang telah dinodai." Lalu ia melangkah pelan, berdiri tepat di depan Adam. "Kau tahu kenapa aku tidak menangis kali ini, Adam?" bisiknya. Adam hanya menggeleng pelan. "Karena Tuhan sudah mengeringkan air mataku. Dia menyisakan satu hal saja di dalam hatiku, keberanian." Adam tampak gemetar. Tangannya mencengkeram lutut. "Fatimah, kau tidak tahu yang sebenarnya. Aku terseret situasi. Aku hilang arah. Aku bahkan..." "Cukup," Fatimah menyela. "Sudah terlalu banyak, aku. Tak ada, kita, di dalam penjelasanmu. Kau hanya mencintai dirimu sendiri, dan memanfaatkan orang lain." Kemudian ia berbalik ke arah petugas. "Saya tidak tahu prosedur hukum Saudi terkait gugatan cerai.
Tapi saya akan pulang ke Indonesia dan mengurus semuanya. Saya hanya ingin satu hal ditulis dalam laporan, bahwa saya, Fatimah binti Rahman, istri Saadam Faizal, menyatakan permintaan cerai secara terbuka, dengan alasan pengkhianatan dan penyalahgunaan visa umrah. Penerjemah menelan ludah. Tapi ia menerjemahkan semuanya. Petugas mencatat. Sementara Adam tampak lemas, seperti pria yang baru saja kehilangan segalanya, bukan karena dipenjara, tapi karena wajah wanita yang dulu memanggil namanya dengan lembut kini telah menjadi saksi gugurnya rasa. "Fatimah," bisiknya. Tapi Fatimah sudah tak menoleh lagi. Langkahnya pelan meninggalkan ruangan. Petugas wanita mengiringinya keluar. Saat pintu tertutup, Adam jatuh menyandarkan tubuhnya di kursi. Wanita yang bersamanya, yang dari awal hanya mencari pelarian dan hiburan mewah, menangis ketakutan karena terancam dideportasi. Adam kini sendirian. Di negeri asing. Di balik rencana bulan madu rahasia yang hancur berantakan. Dan Fatimah? Ia tak hanya meninggalkan suami. Ia meninggalkan ikatan palsu, luka lama, dan kebodohan yang pernah ia pertahankan. Ia bukan lagi istri yang memohon pengertian, tapi wanita merdeka yang bersujud hanya pada Tuhan. Di tanah suci ini, ia tak mendapatkan cinta dari manusia. Tapi ia mendapatkan cinta dari dirinya sendiri. Dan itu, jauh lebih cukup. Pagi itu, cahaya matahari menembus kaca jendela bus yang membawa rombongan jamaah menuju Makkah. Di antara para penumpang, seorang perempuan duduk sendirian di kursi dekat jendela. Fatimah. Wajahnya tenang. Matanya menatap keluar, pada gurun yang membentang luas dan langit biru yang tak berawan. Jubah putihnya terlipat rapi di pangkuan, dan tangan kanannya menggenggam tasbih kayu kecil pemberian ibunya yang selalu ia bawa saat bepergian. Tak ada lagi bayang-bayang Adam di sampingnya. Tak ada lagi senyum palsu atau obrolan basi yang dulu ia paksakan agar terasa manis. Kini hanya ada dirinya sendiri. Tapi entah mengapa, justru dalam keheningan itu, ia merasa lebih utuh. Di tangannya, tergenggam tiket hotel dan dokumen umrah yang telah dialihkan atas nama pribadi. Pihak travel sempat terkejut ketika ia datang sendirian, tanpa suami yang sebelumnya terdaftar. Tapi Fatimah menjelaskan dengan sederhana, "Suami saya tak bisa melanjutkan perjalanan. Saya akan teruskan sendiri." Seorang petugas wanita dari travel tersenyum kecil dan berkata, "Ibu kuat sekali. Semoga ibadahnya lancar, ya." Ucapan sederhana itu menenangkan hatinya. Ia tidak perlu simpati, tapi sedikit pengakuan bahwa ia bertahan, itu cukup. Sesampainya di Makkah, rombongan segera bersiap menunaikan umrah. Dari jauh, tampak menara Masjidil Haram menjulang, membelah langit seperti panggilan dari surga. Langkah Fatimah terasa berat dan ringan sekaligus. Berat karena semua luka masih hangat. Ringan karena ia tahu, setiap langkahnya adalah langkah menuju pemulihan. Ketika akhirnya ia melihat Ka'bah untuk pertama kalinya, sungguh, tubuhnya bergetar. Air matanya mengalir begitu saja. Bukan karena sedih, tapi karena hatinya luluh oleh haru. Ia berdiri di tengah jutaan manusia, namun merasa seolah hanya ia dan Tuhan yang saling menatap. Ia mengangkat tangan, berdoa tanpa suara. "Ya Allah, Engkau telah tunjukkan padaku yang sebenarnya. Engkau tidak membiarkanku hidup dalam kebohongan. Maka kini, tuntunlah aku menapaki hidup baru, dengan kehormatan, keteguhan, dan cinta yang Engkau limpahkan." Air matanya menetes tak tertahankan. Ia menangis, tapi tangisan itu berbeda dari yang pernah ia rasakan. Bukan tangis ditinggalkan, tapi tangis karena diselamatkan. Setelah tawaf, ia mencium Hajar Aswad. Tak mudah. Ia harus bersabar, mengantri, berdesak-desakan. Tapi akhirnya, ketika bibirnya menyentuh batu hitam itu, Fatimah memejamkan mata dan berkata dalam hati, "Dulu aku ingin mencium ini bersamanya. Tapi ternyata, mencium ini tanpanya lebih murni. Karena kini, aku tahu siapa yang benar-benar setia padaku. Engkau, ya Rab." Langkah-langkah berikutnya dalam ibadah terasa ringan. Sa'i antara Syafa dan Marwah ia jalani dengan semangat. Ia tak lagi merasa sendiri. Bahkan para ibu dan perempuan di rombongan memperhatikannya dengan hormat. Ada sesuatu dalam sikapnya, ketegaran yang tak perlu banyak bicara. Malamnya,
Di kamar hotel, Fatimah duduk di tepi ranjang. Ia membuka ponsel, melihat pesan-pesan tak terbaca dari Adam. Ada permintaan maaf, ada bujukan, ada penyesalan. Tapi Fatimah tak membalas. Ia hanya membuka aplikasi Al-Quran, membaca satu ayat yang membuat hatinya mantap. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surat At-Talaq 3. Ia mengangguk pelan. Pagi berikutnya, ia menulis satu pesan pendek untuk Adam. Bukan balasan dari chat-chat panjangnya, tapi penutup. Kita akan berpisah secara hukum setibanya di tanah air. Aku doakan kau temukan jalurmu sendiri, sejauh apapun itu dariku. Lalu ia mematikan ponsel. Ia tidak perlu jawaban. Ia sudah selesai. Di Makkah, Fatimah menjalani hari-harinya dengan damai. Ia mulai bisa tersenyum pada orang asing, berbagi roti dengan jamaah dari negara lain, bahkan mulai mencatat pengalaman ibadahnya di buku kecil. Ia tahu, luka masih ada, tapi kini ia punya sesuatu yang jauh lebih kuat. Harga diri dan hubungan baru yang lebih dekat dengan Tuhan. Malam terakhir di Makkah, ia duduk di pelataran Masjidil Haram, menatap Ka'bah yang agung. Seorang ibu tua dari Indonesia duduk di sampingnya, lalu berkata pelan, "Sendiri, Nak?" Fatimah tersenyum. "Iya, Bu." Ibu itu menatap Ka'bah dan berbisik, "Sendiri di sini, bukan berarti sendiri selamanya. Kadang Allah memisahkan kita dari seseorang, agar kita bisa bertemu dengan diri kita yang sesungguhnya." Fatimah menoleh, terkejut. Tapi ibu itu hanya tersenyum dan bangkit perlahan, melanjutkan tawafnya. Fatimah menatap ke langit malam Makkah. Lalu ia tersenyum sendiri. Untuk pertama kalinya sejak lama, senyuman itu terasa benar-benar miliknya. Dan ia tahu, perjalanan pulang nanti bukanlah pulang sebagai istri, melainkan sebagai wanita yang utuh kembali. Matahari pagi menembus dinding-dinding putih Masjidil Haram. Udara Makkah yang hangat dan tenang menyelimuti lautan manusia yang terus bergerak mengelilingi Ka'bah. Di tengah kerumunan itu, Fatimah berdiri sendiri, mengenakan mukena putih bersih. Tak ada pendamping di sisi, tak ada tangan yang menggenggam. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa tidak kesepian. Dengan langkah tenang, ia melanjutkan tawaf. Langkah demi langkah, doa demi doa, air mata pun menetes tanpa bisa ditahan. Tapi tangisan kali ini bukan karena kehilangan. Bukan karena hancurnya rumah tangga, atau pengkhianatan yang ia saksikan sendiri. Tangisan ini muncul dari kedalaman hati yang perlahan mulai pulih, hati yang akhirnya mengerti bahwa kehilangan bisa menjadi bentuk perlindungan Tuhan. Saat tawaf ketujuh berakhir, Fatimah mendekat ke arah Multazam. Tempat antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah itu seolah menyambutnya seperti pelukan ibu. Ia merapatkan tubuhnya ke dinding Ka'bah, wajahnya menempel pada kiswah hitam yang harum. Disitulah, dengan dada yang bergetar dan suara tercekat, ia berdoa dalam diam, nyaris seperti bisikan. "Ya Allah, jika ini jalan MU untuk membebaskanku dari pengkhianatan, aku ikhlas. Gantikan dengan cinta yang benar, yang kau ridai. Bukan cinta yang melemahkan, tapi cinta yang menguatkan." Air mata mengalir deras. Tapi tak seorang pun memperhatikan. Semua larut dalam ibadah mereka sendiri. Dan Fatimah tahu, disinilah tempat semua orang melepas beban dunia, menaruh luka, dan mengganti air mata menjadi pengharapan. Doa itu bukan sekadar permohonan agar diberi pasangan yang setia. Bukan sekadar ganti rugi dari pernikahan yang gagal. Tapi doa untuk bisa membangun ulang dirinya sendiri. Untuk bisa memeluk hidupnya kembali, tanpa rasa takut, tanpa rasa malu, tanpa menyalahkan siapapun, terutama dirinya sendiri. Ia menarik napas panjang, menghapus air mata, lalu melanjutkan ibadah sa'i. Langkahnya ringan menyusuri jalan antara Bukit Syafa dan Marwah. 7 kali bolak-balik, dalam diam, ia mengenang kembali setiap fase hidupnya. Saat-saat awal ia mencintai Adam. Saat mereka berdoa bersama dalam tangis. Saat ia mulai mencium perubahan sikap, tapi menolak percaya. Hingga akhirnya, saat kebenaran mencabik dirinya di bandara itu. Tapi setiap langkah di lorong suci ini menjadi saksi bahwa ia tak lagi ingin menoleh ke belakang. Sambil berjalan cepat pada bagian hijau lorong sa'i,
bagian tempat Hajar berlari mencari air untuk anaknya, Fatimah merasakan desakan baru dalam hatinya. Ia pun berbisik dalam hati, "Ya Allah, seperti Engkau beri air pada Hajar yang nyaris putus asa, beri aku air untuk jiwaku yang kering. Beri aku kehidupan baru yang bukan semu, tapi penuh makna." Ketika selesai, ia duduk sejenak di sudut masjid. Punggungnya bersandar pada dinding marmer. Ia mendongak, menatap lengkung langit-langit yang megah, dan menyadari, semua luka dalam dirinya tak benar-benar membunuhnya. Mereka justru membangunkannya. Hari-hari berikutnya ia isi dengan ibadah yang khusyuk. Sholat tahajud di tengah malam, membaca Al-Quran di pelataran Ka'bah, menyaksikan jutaan wajah dari seluruh dunia yang datang membawa harapan masing-masing. Ada yang memohon jodoh, anak, pekerjaan, kesembuhan, dan ada juga, seperti dirinya, yang datang dengan luka dan mencari makna. Dalam satu malam yang tenang, Fatimah kembali duduk menghadap Ka'bah. Suaranya lirih. "Aku tidak tahu masa depan seperti apa yang menantiku, ya Rab. Tapi aku tidak takut. Karena sekarang aku tahu, Engkau tidak akan membiarkan aku jatuh tanpa maksud. Semua ini Engkau izinkan terjadi, agar aku kembali padamu. Maka kuatkan aku, dan jadikan aku perempuan yang Engkau banggakan." Dan malam itu, entah mengapa, untuk pertama kalinya sejak peristiwa di bandara, ia tidur nyenyak. Tanpa mimpi buruk. Tanpa terbangun dengan sesak. Hanya tidur, dengan rasa damai yang menghangatkan dada. Hari terakhir di Makkah tiba. Fatimah menatap Ka'bah dengan mata yang penuh air, tapi kali ini bukan karena luka, tapi karena rasa syukur yang tak bisa dijelaskan. Ia berdoa terakhir kalinya sebelum meninggalkan Masjidil Haram. "Terima kasih, ya Allah. Bukan karena Kau beri semua yang kuinginkan, tapi karena Kau ambil semua yang menghalangiku untuk melihat kebenaran." Dengan langkah ringan, ia berjalan meninggalkan masjid, menoleh sekali lagi. Tak ada dendam yang dibawa pulang. Hanya hati yang lebih kuat, lebih jernih, dan lebih siap menjalani dunia yang tak pasti dengan jiwa yang teguh. Fatimah kini bukan lagi perempuan yang sama seperti saat ia datang. Ia datang sebagai istri yang hancur, tapi pulang sebagai perempuan yang utuh. Pesawat mendarat dengan mulus di Bandara Soekarno-Hatta pada pagi hari. Di balik jendela kecil kelas ekonomi, Fatimah memandangi langit Indonesia yang sedikit mendung. Tapi hatinya tidak ikut kelabu. Justru terasa ringan. Ia menatap telapak tangannya, masih terasa jejak ciumannya di Hajar Aswad. Masih terasa ketenangan dari sujud-sujud panjang di Masjidil Haram. Begitu keluar dari pintu kedatangan internasional, beberapa kerabatnya sudah menunggu. Ibu, kakaknya, juga dua sahabat lamanya yang tahu sedikit tentang perjalanan pahit Fatimah. Mereka menyambut dengan senyum hangat dan pelukan. Namun yang tak ada di sana, dan tak dinantikan, adalah Adam. Ia sudah tak punya tempat di narasi hidup Fatimah yang baru. Setelah salam dan pelukan, ibunya memegang wajah Fatimah. "Kamu kelihatan lebih tenang, Nak." Fatimah mengangguk. "Alhamdulillah, Bu. Di sana, Allah luruskan punggung yang sempat bengkok. Sekarang Fatimah bisa berdiri lagi." Mereka tidak banyak bertanya. Mungkin karena rasa hormat, atau karena tahu luka Fatimah tak perlu dikorek. Yang penting kini, Fatimah kembali dalam satu keping utuh. Bukan retak. Beberapa hari kemudian, Adam akhirnya mencoba datang ke rumah. Bukan karena rindu, tapi karena mulai merasa posisinya sebagai suami semakin terancam. Fatimah sedang duduk di ruang tamu, mengenakan gamis sederhana warna gading, ketika suara mobil Adam terdengar masuk halaman. Ia tidak kaget, tidak juga cemas. Adam masuk dengan gaya khasnya, mencoba merendah namun tetap angkuh. "Assalamualaikum." Fatimah menatapnya tanpa ekspresi. "Waalaikumsalam." Adam duduk, mencoba membuka obrolan. Aku mau minta maaf. Semua yang terjadi di bandara, itu salah. Aku khilaf." Fatimah tak menjawab. Ia hanya menyodorkan secarik map biru dari tas tangannya ke atas meja. Adam membuka dan mendapati berkas gugatan cerai. "Fatimah, kamu serius?" Wajahnya memucat. Fatimah mengangguk, suaranya tegas. "Aku pulang bukan untuk melanjutkan kepalsuan. Aku pulang untuk memulai hidup yang jujur."
Adam mulai gelisah, mencoba berbagai bujukan. Bahkan sempat berlutut di depannya. Tapi Fatimah hanya menatap lurus, tak tergoyahkan. Aku sudah memohon di depan Ka'bah, bukan padamu. Dan aku tak menyesal. Kalimat itu menutup segalanya. Adam pun tak punya lagi kata. Beberapa minggu kemudian, berita perceraiannya menyebar. Bisik-bisik mulai terdengar dari tetangga dan kerabat jauh. Aduh, sayang banget, ya. Mas Adam itu kan tampan, mapan. Apa nggak bisa diperbaiki? Kasihan kalau cerai. Fatimah mendengar semuanya. Tapi ia tidak menjawab. Ia hanya tersenyum. Seperti seseorang yang tahu nilai dirinya melebihi persepsi orang lain. Ia mulai bekerja lagi sebagai pengajar les privat anak-anak. Di sela waktu, ia mengikuti pelatihan bisnis kecil-kecilan. Dari penghasilan itu, ia menabung, membeli laptop baru, dan merancang bisnis online kecil berbasis edukasi Islami untuk anak-anak. Lambat laun, ia mulai dikenal kembali, bukan sebagai istri Adam, tapi sebagai Ustazah Fatimah, guru yang sabar, ramah, dan bijak. Orang-orang mulai melihatnya dengan cara berbeda. Bukan dengan rasa kasihan, tapi dengan rasa kagum. Ia bukan korban. Ia penyintas. Dan lebih dari itu, ia adalah pelita bagi perempuan-perempuan lain yang selama ini takut keluar dari ikatan yang menyesakan. Suatu sore, saat ia duduk di taman kecil sambil mengoreksi pekerjaan murid-muridnya, seorang perempuan muda menghampirinya. Wajahnya tampak lelah dan cemas. Bu Fatimah, boleh saya curhat? Fatimah menatapnya, tersenyum hangat. Tentu, duduklah. Perempuan muda itu mulai bercerita tentang suaminya yang kasar, tentang rasa takut, tentang keraguan. Dan Fatimah mendengarkan. Seperti dulu Tuhan mendengarkan doanya di tengah malam Makkah. Pada akhirnya, Fatimah tahu, hidup tidak akan mudah. Akan ada hari-hari sepi, malam-malam sunyi, dan kadang luka lama kembali mengetuk. Tapi ia juga tahu, dirinya kini bukan perempuan yang sama. Ia telah melalui badai, dan keluar dengan kepala tegak. Sore itu, ia menulis di buku catatannya. Aku tak menyesali kepergian siapapun yang ternyata bukan milikku. Karena ternyata, yang benar-benar milikku adalah diriku sendiri, dan Tuhan yang tak pernah mengkhianati. Ia menutup buku, menatap langit jingga, lalu tersenyum. Bukan karena semuanya sudah sempurna, tapi karena ia kini sudah tidak lagi takut berjalan sendirian. Banyak perempuan datang ke Tanah Suci untuk memohon agar rumah tangganya langgeng. Fatimah juga datang dengan harapan serupa. Ia ingin mencium Hajar Aswad bersama suaminya. Ia ingin ibadah menjadi jembatan cinta. Ia ingin pulang dengan hati yang penuh, dengan kenangan manis, dengan doa-doa yang terjawab. Dan doanya memang terjawab. Hanya saja, dengan cara yang tak ia duga. Bukan dalam pelukan seorang suami, melainkan dalam pelukan kebenaran. Bukan dalam genggaman tangan yang menyayanginya, melainkan dalam genggaman Tuhan yang menyelamatkannya. Bukan dengan janji setia manusia, tapi dengan janji Tuhan bahwa luka tak pernah sia-sia. Fatimah pernah hancur, pernah merasa tak berarti, pernah mengira cinta suami adalah puncak kebahagiaannya. Tapi dari reruntuhan itu, ia membangun dirinya kembali. Bukan dari kemarahan, bukan dari dendam. Tapi dari doa, dari keyakinan, dari pemahaman bahwa cinta yang sejati tak akan pernah menjatuhkan. Ia bukan perempuan sempurna. Tapi ia perempuan yang berani memilih kejujuran daripada kepalsuan. Yang berani sendiri daripada bersama orang yang salah. Yang lebih takut kehilangan dirinya sendiri daripada kehilangan seseorang yang mengkhianatinya. Di balik gamis sederhananya, Fatimah menyimpan kekuatan yang tak terlihat. Ia tak lagi bertanya, "Kenapa aku?" Tapi ia mulai berkata, "Terima kasih, ya Rab, karena Engkau membebaskanku." Dan itulah kemenangan sejatinya. Bukan karena ia menang dari suaminya, tapi karena ia menang dari dirinya yang lama, yang takut, yang menggantungkan segalanya pada manusia, dan yang dulu terlalu diam saat dilukai. Kini, langkahnya lebih ringan, senyumnya lebih tenang, doanya lebih dalam, dan hatinya telah dimerdekakan oleh luka yang justru menyelamatkan.